Salam, selamat pagi, selamat siang, selamat malam, saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Pada kesempatan pada saat ini, saya akan membawakan sebuah renungan. Judul renungan yang akan saya bawa yaitu kasih mula-mula. Sebelum kita masuk ke dalam renungan singkat yang akan saya bawakan, mari kita berdoa. Sembah peran putra Roh Kudus. Amin. Bapa dalam surga, Bapa sumber kekuatan, Bapa yang ajaib, saat ini Tuhan Yesus, kami ingin mendengarkan renungan firman Tuhan. Berbicara ya Tuhan Yesus, kami ingin mendengarkannya. Yang dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sembah peran putra Roh Kudus. Amin. Baik saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, dimanapun saudara berada yang saat ini menonton konten YouTube ini, mari kita sama-sama membuka Alkitab kita di dalam Kisah Para Rasul bab 2 ayat yang ke-41 sampai 47. Mari kita baca bersama. Orang-orang yang menerima perkataannya itu memberi diri dibaptis, dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan, dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Maka ketakutanlah mereka semua, sedang rasul-rasul itu mengadakan banyak mujizat dan tanda, dan semua orang yang telah menjadi percaya tetap bersatu, dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. Dan selalu ada dari mereka yang menjual harta miliknya, lalu membagi-bagikannya kepada semua orang sesuai dengan keperluan masing-masing. Dengan bertekun dan dengan sehati mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir dan makan bersama-sama dengan gembira dan dengan tulus hati sambil memuji Allah. Dan mereka disukai semua orang, dan tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Baik saudara-saudari, dimanapun saudara berada, di sini firman Tuhan berbicara tentang jemaat mula-mula. Jemaat mula-mula ini adalah orang-orang yang pertama kali mengenal Tuhan Yesus, menerima Tuhan Yesus, bertobat, memberi diri dibaptis. Orang-orang yang baru pertama kali mengenal Tuhan Yesus. Kita semua pernah mengalami yang namanya pertama kali mendengar tentang Tuhan Yesus, menerima Tuhan Yesus, lalu bertobat. Orang-orang yang baru pertama kali mengenal Tuhan Yesus, orang-orang yang memiliki kasih luar biasa kepada Tuhan. Mereka menjadi orang-orang yang begitu sangat cinta kepada Tuhan. Orang-orang yang baru pertama kali mengenal Yesus, mereka itu seperti orang-orang yang baru pertama kali jatuh cinta. Mari kita belajar dari orang-orang yang baru pertama kali jatuh cinta. Orang-orang yang memiliki hati yang menggebu-gebu, memiliki hati yang penuh dengan pengorbanan. Orang-orang yang seperti ini rela melakukan apa saja demi orang yang mereka cintai. Terkadang cinta
cinta itu begitu kuat mendorong kita hanya karena kemampuan manusia kita yang sangat terbatas. Tetapi cinta yang begitu kuat terkadang selalu mendorong kita untuk melakukan hal-hal yang begitu luar biasa. Ada ungkapan yang mengatakan bahwa buah jatuh, sesuatu yang jatuh ke bumi itu langsung turun ke bawah, jatuh ke bawah. Tetapi orang yang jatuh cinta langsung di hati. Sekarang cinta yang begitu kuat mendorong kita pergi ke langit, menggapai pelangi, lalu ukir namanya di sana. Itulah cinta. Cinta terkadang mendorong kita untuk melakukan hal-hal yang luar biasa, namun secara manusia kita sangat terbatas. Tetapi orang-orang yang memiliki cinta yang begitu luar biasa kepada Tuhan, terkadang kehilangan cinta itu, kehilangan cinta yang mula-mula, kehilangan kasih yang mula-mula. Nah, coba kita baca bersama, kita lihat di Wahyu. Mari kita sama-sama buka Alkitab kita pada Wahyu bab 2 Wahyu bab 2 ayat 4 sampai ayatnya yang kelima. Di sini Tuhan mencela jemaat di Efesus, karena jemaat di Efesus ini telah kehilangan kasihnya yang semula. Firman Tuhan berkata, namun demikian aku mencela engkau, karena engkau telah meninggalkan kasihmu yang semula. Sebab itu ingatlah betapa dalamnya engkau telah jatuh. Bertobatlah dan lakukanlah lagi apa yang semula engkau lakukan. Jika tidak demikian, aku akan datang kepadamu dan aku akan mengambil kaki dianmu dari tempatnya, jikalau engkau tidak bertobat. Saudara-saudari, dimanapun saudara berada, Tuhan sangat mencela orang-orang yang telah kehilangan kasih-Nya yang semula. Orang-orang yang sudah kehilangan cintanya yang semula kepada Tuhan. Ada beberapa hal yang membuat kita bisa kehilangan kasih kita yang semula kepada Tuhan, cinta kita yang semula kepada Tuhan. Salah satu penyebab dari kehilangan kasih yang semula itu, salah satunya adalah terlalu menuruti keinginan daging. Nah, coba kita sama-sama buka Alkitab kita di Galatia bab 5 ayatnya yang ke-19 sampai 21. Firman Tuhan berkata demikian, perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percederaan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan sebagainya. Terhadap semuanya itu kuperingatkan kamu, seperti yang telah kubuat dahulu, bahwa barang siapa melakukan hal-hal yang demikian, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Nah, banyak sekali anak-anak Tuhan yang telah mengenal Tuhan Yesus, bertobat, tetapi jatuh karena terjerat oleh keinginan daging.
banyak sekali anak-anak yang sudah hidup di dalam Tuhan, namun terjatuh ke dalam percabulan, ya. Di sini mereka terjun ke dunia-dunia kebebasan, pergaulan bebas, seks bebas. Sudah kehilangan kasih mereka yang semula kepada Tuhan itu. Mereka sudah tidak lagi mencari Tuhan. Kehilangan cinta mereka kepada Tuhan. Mereka terjun ke hal-hal seperti minum mabuk, ya. Ada anak-anak Tuhan yang hidup di dalam Tuhan, namun kehilangan kasihnya kepada Tuhan. Bukan hanya suka mabuk-mabukan, tapi jualan Shopee. Dia membangun usaha jualan Shopee. Saya baru saja mendengarkan sebuah khotbah dari pengkhotbah kami bahwa di Kupang ada sebuah usaha yang kita kenal sampai saat ini, namanya Subasuka. Dulu mereka punya kafe, dan kafe itu mereka jualan segala macam minuman keras. Mereka sangat untung sekali dari kafe itu. Tetapi ketika pemilik kafe, orang tuanya terjun ke dunia rohani, bertobat, mulai masuk ke dalam dunia rohani, dia ingin meninggalkan hal-hal seperti jualan miras. Satu kali dia bicara ke anaknya bahwa lebih baik Bapak mundur dari dunia rohani, karena kita ini jualan miras. Bagaimana Bapak hidup dalam dunia rohani sedangkan kita tetap jualan miras? Ya, orang tuanya tidak mau hidup rohani, tapi anaknya jualan miras, kasih mabuk orang dari pagi sampai malam. Berapa banyak rumah tangga yang sudah hancur dari hasil jualan miras. Tapi ketika anaknya setuju untuk tutup kafe tersebut, malah mereka diberkati, dan sampai hari ini mereka masih punya usaha yang kita kenal, usaha namanya Subasuka. Jadi baik teman-teman, saudara-saudari, dimanapun Anda berada yang menonton konten YouTube ini, semoga melalui renungan singkat ini saudara diberkati. Mari kita sama-sama kembali kepada kasih kita yang semula kepada Tuhan, cinta kita semula kepada Tuhan. Mari kita koreksi diri, apakah kita masih memiliki kasih kita yang semula kepada Tuhan, ataukah kita telah kehilangan kasih yang semula itu. Baik, saudara-saudari, demikianlah renungan singkat yang kita dengar melalui konten YouTube ini. Terima kasih. Salam, Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Bapa dalam surga, terima kasih Tuhan Yesus, kami telah mendengarkan firman Tuhan. Kiranya firman Tuhan ini dapat memberkati kami, dan kami dapat berubah melalui firman Tuhan ini. Ini dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa mengucap syukur. Amin.